Perkenalkan, saya Cindy, umur saya 29 tahun, saya mempunyai anak satu. Dari anak sih ya, anak saya pulang sekolah, terus bilang ke saya, "Mah, Dedek ya dapat tugas dari guru untuk menghafalkan lagu Mas BNN ini, Mas Anti Narkoba ini." Lah saya belum tahu ya apa itu Mas B Anti Narkoba itu. Terus saya lihat dari grup sekolah, gurunya mengirimkan video itu. Awalnya saya sih apa sih ini gitu kan. Pas saya dengar putar yang video itu, malah saya yang awal kaget karena ada kata-kata narkoba adalah musuh negara. Kalau untuk tahu sih dari awal pacaran pun dia tahu, karena itu dari pacaran emang kita juga kan anak yang nggak bener lah gitu ya, anak yang nggak bener. Tahu dia suka pakai, malahan dia pun pakai depan sini. Ini nggak tahu sih kalau misalkan udah nikah pun dia masih pakai. Kalau untuk menghafalkan sih kurang lebih seminggu ya. Awalnya juga saya sama anak untuk ngapalin itu saya kasih dulu, saya mencatat dulu, saya salin dulu di buku, baru anak saya ngapalin dulu. Dan sama menghafal, malah saya yang menghafal duluan. Cuman anak saya dikasih teks dulu biar dia tahu lah teksnya apa-apa aja. Dari dia hafal 1 bait, 2 bait sampai 5 bait, kita terus puter. Dan di situ selama dia latihan ada ayahnya. Dan ayah pun bilang, "Dede lagi ngapain? Dede kok lagunya kayak gitu?" gitu kan. Sini bilang, "Ya ini ada tugas dari sekolah. Si Dede harus ngapalin ini." Katanya, "Apa sih Dede, ini lagunya gini?" gitu kan. Ya emang gini ya. Narkoba adalah musuh negara, katanya gitu. Sok atau ya hafalin, biar sama-sama juga hafal, Dede juga hafal, biar cepat hafalnya, kata si Dede kayak gitu. Oh iya. Tapi di situ dia teh kayak, ya udah sok Dede aja yang belajar. Ayah liatin, takut ada yang kata-kata yang salah gitu kan. Tapi dari situ tuh kok beda gitu ya. Raut muka dia kayak mana ya? Nggak relax gitu. Dia tegang, kayak takut gitu, kayak takut aja gitu. Jadinya bilang, "Nanti Dede mau tampil loh ya di sekolah, dan Dede harus tahu lagu ini tuh sebelum nanti tampil, dia harus tahu pokoknya yang lagu ini." Sok Dede belajar. Yang sok ayah megang HP, liatin, nanti kalau misalkan yang salah ayah kasih tahu, katanya gitu. Sampai akhirnya si Dede tuh salah, ada yang lagu yang kayak gini, perangi dan hancurkan narkoba. Nah, kata itu, oh berarti itu orang harus dihancurkan ya kalau misalkan orang itu kayak gitu mungkin gitu. Perubahan yang mungkin ya begitu cepat ya Pak, yang berawal dari dia setiap malam minggu dia keluar malam, dia enggak keluar malam waktu itu tuh, waktu malam minggu itu tuh nggak ada pemikiran apa ya udahlah, mungkin dia capek. Tapi nggak mungkin lah seorang dia tiap malam minggu nggak keluar, karena udah jatahnya mungkin ya, dia malam minggu bersama anak-anak jalanan situ, sama-sama supir-supir situ. Kalau nggak kayak gitu tuh kayak pegel mungkin gitu, kayak apa aneh gitu kan di badan gitu kan. Tuh malam minggu itu tuh nggak keluar, terus nggak ditanya sama si juga, udah karena posisi itu kan lagi ngapalin juga, mungkin lagi ngapalin jadi dia nggak keluar rumah gitu kan. Terus sampai 2 minggu itu teh tiap malam minggu dia nggak keluar. Kenapa? Cindy coba nanya, "Ya kok tumben sih nggak malam mingguan, kok tumben sih nggak keluar gitu kan, biasanya juga keluar gitu kan." "Enggak, capek," katanya gitu. Oh capek, ya udahlah capek, mungkin dia kerja gitu kan. Tapi kok aneh gitu ya, biasanya
tiap malam tuh ada yang cleaning, nelfon gimana gitu. Ini enggak. Pas suatu hari ketiga minggu kalau nggak salah, malam minggu itu teh dia nggak kerja. Malam minggu itu dia nggak kerja. Dia bilang kayak gini sama Dede, Dek, jadilah anak yang soleh. Dede harus baik, Dede harus solehah, jangan seperti ayah. Jadilah kayak mama, mama tuh kuat. Dede jangan seperti ayah. Pokoknya ayah tuh masih banyak kekurangan. Emang ini ayah, tapi Dede harus kayak mama, kuatnya, cantiknya. Kan ngerasa kok ada yang beda ya dari pembicaraannya gitu kan. Nah dari situ dia sakit karena katanya orang yang nggak pakai tuh karena kadang suka pegel, suka gampang sakit. Ini kok nggak biasanya dia sakit panas, ya panas, terus ya sakit seperti biasa. Ya ke dokter aja yuk, kata gitu. Enggak ah, ini mah pakai paracetamol juga sembuh katanya gitu. Ih panas kata si Tete gitu. Takut dia kan punya riwayat TBD kan, punya pernah sempat TBD gitu kan. Yaudah yuk kita ke dokter aja. Kalau misalkan nggak ke dokter takutnya nanti ini jadi DBD lagi kayak tahun kemarin kata si Tete kayak gitu. Nggak ah senang, mungkin dari minggu-minggu kemarin dia udah nggak make kayaknya. Dia 3 hari sakit, panas, badan lemas, pokoknya pucat. Dia gak mau dibawa ke dokter. Dan dari situ Siti curiganya kenapa nih gitu kan orang. Padahal dia kuat loh, angin malam dia kuat, minum berapa botol pun dia kuat, minum berapa tablet pun dia kuat. Tapi minggu-minggu kemarin dia gak, sampai sakit itu kenapa gitu, sampai Siti kerokin, sampai Siti bikin ini gak mempan. Ternyata mungkin dia mengurangi obat, mengurangi minuman dan barang itu. Nah dari situ ngobrol berdua sama si ayah, malahan ngobrol itu pas dia lagi kerja ya. Udah mau nanya, ayah kenapa? Dan dia bilang selama si Dede nyanyiin lagu itu, Mars Anti Narkoba itu, kenapa ya perasaan ayah teh beda katanya gitu. Kayak bukan menyindir ya, lebih ke ya loh emang bener loh, narkoba tuh jahat gitu kan. Narkoba tuh bisa menjauhkan saya sama anak saya sama istri saya gitu kan. Bukan menjauhkan dari negara juga, dari istri saya sama keluarga saya bisa dijauhkan gara-gara hal yang kayak gitu kan. Dari konsumsi kayak gitu saya bisa hancur gitu kan. Kenapa ya senang pas ngedengerin sekali 2 kali kok liriknya, mungkin karena dia apal juga kali gitu ya, apal juga liriknya, jadi kayak diresapi gitu, ada hancurkan kan gitu kan tuh. Terus ada lirik-lirik yang mungkin merasa dia ya emang bener sih saya salah gitu, ngapain saya harus kayak gini gitu kan. Terus gimana kalau misalkan anak saya seperti saya bakal sakit enggak gitu kan, melihat anak saya kayak gitu seperti saya gitu kan. Gimana ya kalau misalkan anak saya seperti saya kayak gini gitu kan. Terus gimana kalau misalkan anak saya tahu saya seperti ini gitu kan, tahu konsumsi ini. Terus lebih kayak perasa mungkin ya, lebih perasa kalau misalkan anak saya dikasih kayak gini, saya bisa kuat, saya bisa makan berapapun. Tapi gimana kalau anak saya nggak kuat, gimana kalau misalkan anak saya dibawa terus dibunuh gitu kan. Kayaknya dia berpikirnya gitu sih. 9 tahun berumah tangga, belum pernah suami saya mengatakan hal yang sedewasa itu sampai memikirkan masa depan anak saya. Gak mau
kayak dia gitu kan. Alhamdulillah ya, diharuskannya jalannya dari anak, terus ada acara di sekolah yang diharuskan menghafalkan lagu Mas anti narkoba itu. Ya saya bersyukur alhamdulillah, tapi mungkin emang ini udah jalannya Allah, kasih anak yang cerdas, terus dan nggak bisa ini ya, kenapa sih Dede bisa kayak gitu sih ke ayah gitu kan. Dan tadinya ya udahlah itu lagu aja gitu kan, sekedar lagu gitu kan, tapi alhamdulillah tanpa si ya Allah sujud syukur suami saya bisa gini loh. Orang nggak tahu di luaran dia masih kayak gimana. Alhamdulillah ada kegiatan di sekolah untuk mengenal Mas anti narkoba ini. Dampaknya alhamdulillah sama suami syukur banget. Sekarang dia lebih santai, lebih kayak manusia normal ya gitu kan. Manusia normal yang nggak tahu itu minuman, nggak tahu itu obat dan yang lainnya. Ini mengucapkan terima kasih atas tugasnya di sekolah anak saya. Alhamdulillah dampaknya berbuah baik buat suami saya, dan alhamdulillah suami saya bisa lebih baik lagi, tidak memakai lagi dan tidak akan mengenal lagi.